aku di rumah kok satu persatu kok pada bikin aku kesel semua gitu. Apa memang akunya yang susah kok bersosialisasi apa? Aku nggak ngerti. Sebenarnya ada sesuatu yang keluargaku itu belum tahu kalau aku. Terus bapakku bilang, jadi orang tuh jangan berantem terus. Bentak gitu ke aku. Sebenarnya aku tuh pengen ngomong. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Aku lagi sarapan nih, minumnya kopi, terus makan roti. Beli untuk bapakku tapi nggak dimakan, aku makan sendiri. Sama donat masih ada satu ya. Aku udah masak nasi, udah ngirim anakku. Kenapa ngirim anakku? Karena anakku tuh nggak lagi tinggal di sini teman-teman. Ya intinya aku yang melarang mereka untuk kesini gitu. Aku yang sedang tidak ingin ketemu. Gak tahu ya teman-teman, aku kadang-kadang tuh bertanya-tanya sama diri sendiri ya, kenapa aku di rumah kok satu persatu kok pada bikin aku kesel semua gitu. Apa memang akunya yang susah kok bersosialisasi apa? Aku nggak ngerti. Ya pertama ibu tiriku ya pergi, kemudian menantuku, aku belum sempat cerita ya. Dia tuh pulang ke rumah bapaknya, padahal berantemnya sama anakku sih, entah akunya yang memang salah ikut campur atau ya emang sebagai orang tua tuh makanya bener ya kalau orang bilang kalau kita berantem jangan cerita sama orang tua ya, karena anaknya udah akur, kita orang tua masih kesel gitu ya, kayak gitu. Nah, anakku itu ceritanya tuh kemarin kan aku beli panci online di TikTok gitu ya, beli di TikTok lah, aku suruh dia transfer uang itu, top up dana gitu. Nah terus dia tuh nanya, memangnya nggak bisa COD ya? Nggak bisa, aku bilang gitu. Katanya sih kalau COD itu prosesnya ribet gitu buat penjualnya gitu ya. Nah, itu modus enggak nantinya katanya gitu, kata anakku. Ya enggak lah, aku bilang gitu. Aku juga belum lama pesen panci ya dateng kan, aku bilang gitu kan. Terus yang pesennya udah banyak belum? Liatin komentar-komentarnya. Kayak pokoknya banyak omong gitu ya. Terus kan aku bilang, kamu kok mentang-mentang ibu kamu bodoh kok kayak gitu banget sih, aku bilang gitu. Uang transfer uang ya uangku sendiri gitu loh ya, beli itu loh teflon buat bikin martabak telur itu loh, harganya tuh 39.900 ya 40.000 lah ya. Nah itu juga aku uangku sendiri gitu ya. Dana aku kan nggak punya aplikasi Dana ya, males downloadnya gitu. Aku pakai Dana adikku, nggak pakai Dana menantuku, padahal ada kan yang lebih itu kan, yang lebih dekat gitu ya, lebih gampang. Aku tuh nggak mau ngerepotin anak mantu, tapi dia disuruh top up Dana tuh, ya mungkin maksudnya dia sih baik ya, banyak omong gitu. Aku bilang, memangnya aku pernah ketipu? Terus dianya tuh entah sengaja atau nggak sadar atau apa ya, nyeletuk gitu. Iya pernah ketipu, langsung aku tuh sek gitu ya. Karena emang seperti yang aku pernah ceritakan dulu ya, aku tuh kerja di Hong Kong pernah, ya bukan ketipu sebenarnya ya. Pokoknya dipakai sama suami habis-habisan lah, habis nggak ada sisa gitu. Nah anakku itu selalu begitu, kalau misalnya dia minta sesuatu, terus maksudnya jadi suamiku ini bukan ayah dari anakku ya. Jadi kalau misalnya dia minta sesuatu, ulang tahun pengen hadiah apa gitu, terus akunya nggak diturutin gitu ya. Padahal di hati aku tuh udah niat mau nurutin, cuman akunya nggak itu, diem aja gitu ya, nggak ngomong gitu ya. Terus nanti dia tuh pasti ngungkit-ngungkit, kalau buat dia mah ratusan juta, habis nggak keruan nggak apa-apa. Jadi tuh akunya tuh ya berjuang pengen lupa, pengen ikhlas, pengen sabar gitu ya. Tapi selalu diingetin sama dia tuh selalu, jadi kayak gimana ya, wong dia ngabisin uangku ratusan juta ya, kamu juga kan sama, kurang apa sih? Dia nggak ada hasilnya ya, kamu juga sama, modalin PS apakah ada hasilnya? Apakah aku udah ikut makan? Kan enggak kan. Jadi aku tuh kesel banget, udah aku bilang, sekarang aku nggak pengen ngeliat kamu sana. Ya tetap aja sih, pagi-pagi ya kemarin aku kasih beras, hari ini ya uang PS, uang wifi aku kasih ke dia, makan masih aku kasih, walaupun bagaimana orang tua mah yang nggak tega ya. Maksudnya anak aku tuh udah dewasa ya umur 22 kan udah dewasa ya, tapi kalau ngomong tuh nggak dipikir ini omongan bakalan nyakitin hati ibuku gitu. Jadi aku tuh nggak gampang teman-teman ya, kerja 2 tahun uang habis sama suami ya memang bukan orang lain, nggak bisa dibilang nipu juga karena kesepakatan bersama. Sedangkan yang namanya usaha kan ada gagal ada sukses kan, itu kan dari Allah ya. Cuman sebenarnya yang jadi masalah tuh kalau usaha gagal sih nggak apa-apa, cuman kan dia selama aku di Hong Kong nikah berapa kali gitu, jadi kan pikiran kita kan
jangan-jangan uangnya habis ke situ gitu. Walaupun mungkin memang usahanya gagal, memang bukan kesalahan dia, uangnya nggak dihabisin untuk itu, tapi kan karena ngelihat fakta dianya nikah lagi kan kayak gitu. Sedangkan perjuangan aku ya untuk pengen lupa itu ya, pengen ikhlas gitu ya, sampai aku tuh nyari ke orang pinter, terus ya nanya-nanya sama ustadz gitu. Terus dianya pun nggak diem ya, karena kan dia nggak sewajarnya ya, gimana caranya gitu. Jadi pertama dia mungkin takut aku nuntut kan, jadi gimana caranya. Jadi aku tuh selama di Hongkong tuh ya kayak ada yang bisik-bisikin bunuh diri gitu, kayak nyuruh aku bunuh diri. Jadi kalau misalnya aku nyebrang jalan gitu ya, ada mobil lewat gitu, kayak di hati aku tuh kayak ada yang bisikin tuh, udah kamu tuh hidup tuh nggak ada senangnya, udah jalan-jalan cepet-cepet, nggak sakit kok, nggak sakit, kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi motong bawang gitu ya, terus pakai pisau kan, terus kayak ada yang bisikin, udah potongin aja ke tangan kamu, potongin ke tangan kamu, kayak gitu loh. Misal aku lagi ngelap jendela di Hongkong itu ya, kan lantainya 40 ya, 41 apa 40 gitu. Lah terus kayak ada bisikan, udah loncat aja gitu, kamu tuh hidup tuh nggak ada bahagianya, kalau loncat kamu tuh udah beres gitu, ketemu ibu kamu, kayak gitu. Kayak ada bisikan-bisikan kayak gitu. Nah kalau enggak juga kayak ada bisikan-bisikan itu, misalnya mandiin anaknya majikan ya, udah tenggelamin aja, ibunya jahat sama kamu, udah tenggelamin aja. Kadang-kadang juga majikan perempuan kan tidur di sofa ya, udah bakap aja, bunuh pakai pisau, bunuh, kayak gitu loh. Jadi bunuh diri atau membunuh orang kayak gitu selalu ada bisikan-bisikan. Dan aku tuh pengen lepas ya, pengen ikhlas bahwa harta itu hanya titipan, orang lain juga ada yang kena gempa ya hilang semua, kena banjir hilang semua gitu. Aku tuh pengen ikhlas gitu ya, pengen lupa. Aku tuh sampai nanya ke ustadz, nanya ke sini, nanya ke situ gitu. Perjuangan aku tuh berat banget, maksudnya anak aku tuh ya, maksudnya tuh bantu aku gitu, jangan terus-terusan ngingetin. Kalau akunya udah lupa diingetin lagi kayak gitu. Jadi kemarin tuh ya aku marahin anakku tuh, aku bilang kamu tuh nggak punya otak, bukannya membantu aku untuk lupa gitu ya, malah udah lupa diingetin lagi. Malam ini aku sendirian di rumah orang tuaku, sementara bapakku tidur di rumah ibu tiriku, dan anak sama menantuku tidur di rumah aku yang satunya lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang keluargaku itu belum tahu, kalau aku itu fobia sama sepi dan juga fobia sama gelap. Jadi aku di rumah ini sendirian ya, aku tuh kayak horor gitu. Padahal sih nggak ada apa-apa, dan ini tuh lingkungan padat penduduk ya, rumah sama rumah tuh saling berdempetan gitu. Cuman aku aja pikiranku sendiri yang horor. Jadi aku nyalain HP, nyalain pengajian lah, ceramah lah, apa gitu. Terus aku juga nyalain lampu, dan aku tuh ketakutan banget. Terus aku sekarang sedang lihat-lihat album yang dulu-dulu waktu almarhum ibuku masih ada. Dan ya pastinya setiap kali melihat foto-foto almarhum ibuku, aku pasti sedih kayak gini. Membayangkan kalau ibuku masih ada, aku pulang dari luar negeri itu pasti dipeluk, peluk kangen seorang ibu gitu. Kangennya tuh yang bener-bener tulus gitu. Terus ibuku tuh nangis gitu ya, nangis sedih, nangis bahagia gitu, nangis sedih lama nggak ketemu, terus bahagia akhirnya ketemu lagi gitu. Dan sekarang itu pelukan itu tidak aku dapatkan lagi, entah dari bapakku atau dari siapa gitu, nggak aku dapatkan lagi. Peluk kangen, peluk bahagia itu nggak aku rasakan lagi. Jadi aku sedih banget malam ini teman-teman. Aku minta maaf banget ya, aku ngajak kalian bersedih. Sebenarnya aku tuh pengen banget kayak orang-orang kalau pulang dari luar negeri tuh ya dipeluk, terus ya di semuanya bahagia gitu dengan kepulangan aku tuh, ya ditangisin kayak orang-orang gitu. Mungkin karena kepulanganku tidak membawa kesuksesan. Yang bikin aku sedih juga, semenjak kepergian ibu tiriku, aku itu seperti nggak mengenali bapakku. Bapakku tuh seperti orang lain gitu, berubah drastis, hampir sama sekali nggak pernah ada basa-basinya ngomong apa gitu. Sekalinya ngomong nyelkit banget gitu. Kayak kemarin kan aku bilang, Pak anterin nasi di rumah sana gitu ya. Memangnya Faris sama istrinya nggak kesini, kenapa katanya gitu. Terus aku bilang, aku yang suruh jangan kesini. Terus bapakku tuh bentak aku, jadi orang tuh jangan berantem terus gitu. Tiba-tiba saja bentak aku. Ya memang ya dari kecil bapakku itu memang bawaan dari daerahnya sana, kalau ngomong tuh kasar. Tapi
kayaknya ini mah beneran dari hati gitu. Jadi terkesannya tuh kayak aku tuh yang orangnya tuh suka berantem gitu. Kayak dengan kata lain, kemarin yang berantem sama saudara tiriku itu juga karena salah aku gitu. Padahal kalau posisinya dibalik ya, rumah itu rumah mereka, kemudian aku yang bikin kotor di sana, pastikan mereka juga nggak terima kan. Kenapa jadinya seakan-akan nyalahin aku, seakan-akan aku yang jahat gitu. Dan itu kalau orang lain yang ngomong gitu ya, aku mungkin nggak apa-apa. Ini bapakku sendiri loh, orang yang selama ini paling aku sayang, paling aku utamakan ya, paling aku takut dia kenapa-napa gitu semenjak kepergian ibuku. Karena waktu ibuku meninggal kan aku di Singapura, jadi aku tuh takut banget kalau kehilangan bapakku tuh. Aku tuh ibaratnya di Hong Kong, biarin aku nggak pegang duit, yang penting keluargaku kecukupan.